Kali ini obrolan sudah di week yang ke-23. Yang pertama kita bahas adalah kekalahan Liverpool. King Bangaunya kalah lawan Bournemouth dengan skor yang sangat-sangat memalukan, di comeback sama Bournemouth di extra time 90 plus 5 loh di comebacknya. Itu sangat-sangat menyakitkan untuk skuadnya Arne Slot. Jujur, Szoboszlai golnya bagus, tapi buat apa kalau bisa menyamakan skor tapi di menit-menit akhir berhasil dibobol lagi. Aduh, King Bangau ini, aduh saudara karib King MU ini sangat memalukan. Nah, sekarang kita beralih ke Manchester United lawan Arsenal. Pertandingan yang sangat menghibur, pertandingan yang sangat menguras otak antara Arteta yang pasti dengan skor akhirnya 3-2. Skor akhir yang dengan cost sangat-sangat tinggi untuk kedua belah pihak. Kenapa costnya tinggi? Karena nanti akan kita bahas, biayanya akan sangat banyak yang dikeluarkan untuk kedua tim ini untuk meraih kemenangannya. Oke, dan juga kita beralih ke Serie A. Inter Milan berhasil menang dengan skor sangat besar 6-2 melawan Pisa. Meskipun di babak pertama berhasil dikalahkan oleh Pisa dengan skor 2-0, tapi Inter Milan menunjukkan kelasnya dengan di skor akhir full time-nya 6-2. Ini sangat-sangat mengejutkan buat saya, tentu juga buat teman saya, partner saya, sangat mengejutkan karena kita tahu sendiri Inter Milan jarang sekali seperti ini pada zaman Simeone, tapi bisa menunjukkan tajinya lagi kan. Dan juga golnya Lamine Yamal sangat-sangat bagus. Itu kemarin Lamine Yamal Barca lawan Real Oviedo di La Liga dengan skor 3-0. Dani Olmo pembuka keran gol. Dani Olmonya mau pirang ya, gacor pasti. Lamine Yamal sepaannya kick up backflip, tendangan saltonya sangat-sangat bagus, dan itu jauh daripada gawang, berhasil dicetak sama Lamine Yamal. Dan juga yang terakhir mungkin kan kita bahas semi-semi di UCL, Arsenal yang berhasil menang tanpa kalah di UCL tapi berhasil dikalahkan oleh King MU, apalagi digolin Dorgu. Itu dua kata lucu, dibobol Dorgu. Nah, oke, terima kasih. Nanti akan kita bahas lebih lengkapnya kenapa kita bilang biaya yang dikeluarkan Arsenal dan MU ini sangat besar untuk meraih kemenangan. Aduh, sendirian ini aku. Mana kawanku ini? Gak ada partner lah gue hari ini. Yang pertama, nah ini baru datang, salah tempat kok di situ. Kopinya terbang. Kopinya terbang. Masih bingungin makanan loh dia. Ya, karena hari ini tuh perayaan, guys. Perayaan apa tuh? Perayaan apa? Iya, King MU menang, guys. Seni baju dia. Oh, yang ini. Akhirnya sombong bicara. Selama ini kita berhasil menutupi identitas kita. Tapi wajar ya, tujuan ya, nggak masalah. Iya. Yang pertama dibahas. Oke, kita akan bahas yang paling ditunggu-tunggu IPL Week 23 ya. Sama pendengar kita semua yang pasti adalah Liverpool goblok memang. Goblok. Saya sumpah, gue lihat itu. Udah lah, percaya jual aja Arne Slot itu. Jangan dijual, dipecat. Dipecat serius. Udah nggak cocok coy. Sumpah IPL ini nggak cocok untuk pelatih Belanda ya. Gak cocok sih. Soalnya kalau kamu lihat ya, gameplay Belanda sama gameplay IPL itu kan beda. Gameplay Belanda itu dia mengandalkan wingbacknya sing kenceng-kenceng tuh. Ya contoh seperti ya Kerkes habis itu Frimpong yang sangat-sangat dicintai oleh Arne Slot ini, ya kan? Selalu telat mundur. Ya, sama siapa lagi dia mau diandalkan? Dia itu loh nggak cocok sama TAA sama Andrew Robertson itu. Nggak cocok. Padahal lebih bagus loh. Iya. Ya banyak fansnya Liverpool ngomong ya bagusan Robertson. Enggak lah. Bagusan Robertson, tapi kok kenapa Kerkes yang dimainin gitu. Nah, tapi kenapa ya sekali lagi ya. Gakpo juga dimainin. Iya toh? Aneh banget. 3-2 loh. Pembobolannya pun di menit akhir ya.
Ya itu Menit-menit akhir 90 plus 5. mau lihat ini. Nah, kita lihat dong. Kita lihat klasemennya. Klasemen line up-nya. Nah, Frimpong diganti kan? Padahal ini tuan rumah ya. Enggak mainnya di Bournemouth. Ya kan? Vitality Oh, iya. Stadium. Anjir, padahal udah kehilangan semua pemainnya ya. Aneh sumpah gameplaynya ya Allah. Meskipun nggak po ngegolin ya, nggak po ngegolin. Oh enggak. Cuy, siapa yang enggak? Oh di UCL nggak po ngegolin. Iya. Itu loh, Frimpong diganti. Arsilnya itu pemain janganlah. Jangan taruh Kampung di ini gimana starting. menurutmu? Kenapa? Bagus nggak? Frimpong. Hmm. Bagus ya loh. Cuma nggak cocok sama IPL. Seperti Kamu kalau terlalu Wirtz-nya ya. seperti Wirtz. Kalau Wirtz menurutku cocok. Masih cocok. Masih cocok. Tapi kan Wirtz itu kan gameplaynya dia kan sama kayak Bruno tuh. Creative change. Dia itu yang bener-bener free roll tuh di depan. Ngisi-ngisi ruang untuk kreatif playmakernya, untuk bola sampai ke depan. Itu kan Wirtz. Nah permasalahannya kan di Gakpo-nya itu loh. Ini posisi apa? Ngampas banget Slot tuh. yang Ya dipakai. Allah. 4-2-2. 4-4-2. 4-4-2 kan jatuhnya. 4-4-2. Tapi tengah empatnya itu dibuat Gini. nggak melebar ya. Main double IMF. Double AMF ya. Ya kan? Oh, Double IMF. Double IMF. sumpah melempem Gravenberch ya, melempem. Ini pemain masih dimainin aja salahnya. Kenapa ya? Udah nggak lagi pilihan kan? Atau aku Kayak ketiga gak masuk. aku juga Isak bingung. cedera mungkin ya. Mungkin karena Bournemouth kan pasti parkir tank total. Coba lah lihat statistiknya. Aku parkir tank. Baik. Bu, 73. Parkir tank. Si Bournemouth-nya. Ya tuh, passes complete-nya aja jauh banget. Jauh banget, iya parkir tank. Gila, Pasti. gila. Nah, kalau Cornernya aja dapat 11 loh masih. Aduh. kalau udah parkir tank kayak gitu, kalau menurutku ya striker yang cepet udah nggak guna. Contohnya Gakpo itu kan cepet kok, sprintnya kenceng. Salah, sprintnya kenceng yang kita tahu kan. Nah, kesini yang dibutuhkan di sini tuh Isak PTK. sama Ekitike. Hmm. Udah dua itu, lek gitu Isak aja satu, atau enggak Ekitike yang buat nari-nari ruang. Capek lo jadi Wirtz itu, buka ruang, temennya nggak jelas. Ampun. Gini mau masuk UCL lagi. Aduh. Gila ya, baru menang Premier League tapi udah hancur ya sepertinya. Bayangkan dia posisi ke-5 berarti sekarang sudah, coba kita lihat. Ke-6. Menurut table-nya. 5 pasti, Pak. 6 kan? Aduh. Tapi Aduh. memang treble IPL musim ini tuh Tipis-tipis ya, ini semua. namanya IPL ya. Dari 4 ke bawah itu kamu menang sekali, kalah sekali itu sudah bisa menentukan sampai akhir gimana posisimu. Tapi itu tidak berlaku di pemuncaknya, saya. Berlaku lah, sekarang cuma tinggal selisih 4. Pemuncak. Tolol aja itu. Langsung aja Iya, bahas kan? Arsenal. Nanti aja. Oh, nanti aja Kita ya? masih bahas ini ketololan Liverpool ini loh, ya Allah. Goblok banget serius sumpah Liverpool. Karena selat ini gimana ya? Ada lelucon itu sampai Bournemouth ini sudah mengeluarkan berapa pelatih? Mengeluarkan pelatih musuh udah berapa? Contoh, MU Oh iya, MU tenang dibuat iya imbang. sama itu akhirnya Amorim keluar. Chelsea Chelsea, dibuat imbang juga. Maresca keluar. Harus gak keluar. Ini Apakah Arne Slot Ernest kalah? akan keluar. Kalau nggak imbang dia kalah loh. Kalah ya harusnya keluar pasti. Harusnya keluar. Karena ada rumor katanya Cocokologi Sapi. toh. Sapi. Oh iya, Sapi mau masuk ke Liverpool. Ada Kalau rumor. menurutku lebih cocok Sapi soal. Akhirnya kan kita tahu Apalagi legendanya Liverpool juga, Liverpool. legendnya Liverpool. Akhirnya kita tahu emang bener nggak sih keputusan Perez ini untuk pecat Sapi. iyalah untuk langsung membuktikan. Kalau bener-bener sampai Sabi Alonso itu nyetel banget di Liverpool, Wah, sangat kita akan maki-maki iya, satu kita season maki-maki Perez. Perez, kita hina-hina loh. Karena Keputusannya aneh. putusan aneh. Karena gini ya, posisi Madrid juga kayaknya sangat terpuruk ya menurut gue. Secara ketentuan kedalaman squad hancur semua. Kan? Hancur. Udah nggak ada Bener pelapisnya. sama seperti jelek. Madrid, sama seperti MU dah. Jadi ya pelapisnya jelek. Kita lihat semoga ya masuk ke Liverpool. Kita kan juga penasaran apakah Sabi approval di UPL kan, karena kan
seorang Enrique aja tidak bisa dipercaya oleh MU kalau EPL proof apa tidak. belum EPL approval. Karena kenapa? CWC kemarin aja dibantai 3-0 sama Chelsea. Ini Padahal itu mewah squadnya. Squad mewah ya. Jadi ya Liverpool, fans Liverpool, YNWA, you never win again, itu jelas. Jadi please ya, pemain kalian seperti Salah, itu lu cadangkan aja. Substitusi aja, jadi super sub aja. Kayak Gakpo itu kayak gini-gini, taruh dulu aja kalau kayak gini terus. anak emas itu saya. Nah, Mas Arne Slot. Nah, terus kan kita tadi bahas kok, kenapa gameplay pelatih Belanda itu sangat gak cocok sama IPL. Ya karena ini Sal. Itu ngandelin ini loh. Wingbacknya itu kenceng-kenceng semua. Ketika Frimpong ini kan lari untuk nutup ruang. Itu pasti ketika naik ini, akhirnya kan Van Dijk ini dan Gomez sama-sama turun, Sal. Sama-sama jadi Nanti kita lihatkan ya. Cuma 2 toh. Gimana posisi yang kita lihat kan? Nah, Makanya selalu telat akhirnya ya. iya Sel. Dan ketika itu sudah berlaku, kan kita tahu sendiri tahu gameplay IPL itu long ball. Bener-bener cepet banget loh. Counter attack-nya lebih cepat. Decision lagi. making-nya itu harus cepet. Nggak boleh ditunda lama-lama. Kalau bisa ada ruang langsung passing ke depan. Nah, kalau udah gitu wingbackmu yang keadaan di depan, ngisi ruang di depan, gak lagi yang kayak dulu kayak TAA sama Robertson yang bener-bener TAA itu jadi CMF-nya naik ke depan untuk bantu attacking. Akhirnya nggak kayak gitu. TAA yang kita tahu masih telat turun, defense-nya jelek aja keteteran kayak gitu Liverpool, apalagi yang Frimpong sampai naik ke atas. Naik ke atas nolong dan ya kedot langsung kebuka. Iya. Ini serangnya. Lini wingernya Ini untung nggak ada Semenyo. Nggak ada Semenyo aja dia bisa gini. ada Semenyo udah hancur itu, serius hancur. Gila, padahal Semenyo udah dibeli City. Masih bisa gini Bournemouth. Nah iya. Hancur memang pelatih ke Bournemouth ini ya. Seorang Anthony Iraola. Ini Andoni. pelatihnya Sevilla, bukan Valencia. Yang pernah ngalahin MU di final UEL. Bukan Spurs. Dari La Liga kok dia. Iya, dari Valencia apa Villarreal? Villarreal, sorry. Villarreal. Villarreal. Gacoran Villarreal, Valencia bapuk. Iya. Valencia itu bapuk. Villarreal. Tuh. Nah, udah. Ya, kita sudah cukup menghina Liverpool ya. Menghina Liverpool. Sudahkah kamu menghina Liverpool hari ini? Patut dihina. Percuma kalian ngabisin 200 juta sekian euro. Kalau kayak gini mainnya. Bisa gak dimainin, apa gak guna mahal-mahal gitu. Datangin mahal gak membuahkan hasil. Oke, Malah Konate akan keluar ya sepertinya. kita langsung bahas kenapa Arsenal mengeluarkan biaya yang Masa sangat Arsenal besar. dulu, gak kayak yang Langsung lain dulu. aja, ngapain City, gak usah dibahas. udah Klub kecil, menang kok klub kecil udah dikalahin, gak usah pusing. gameplaynya nggak jelas. Sama bodoh aja kan. Pasti dia menang lawan Wolves, pasti ada Tijani di sini. Coba cek langsung. Coba langsung. Pasti ada Tijani Rangers. Nah, Baru dikeluarin menit 61 diganti oleh 61 masuk seorang Phil Foden. Nah kan. Pep Guardiola akhirnya terpelajari. dan akhirnya Semenyo ngegolin di match ini. Iya. Jadi nggak jadi bahas ya. Arsenal. Sudah nggak ada Haaland ya. Iya. Haaland diistirahatkan loh. Haaland loh. Gila. Istirahat. Gila. Oh ini menit 73. Soalnya ada Omar gantiin Cherky. Marmus ya. Iya Marmus starting kok ngegolin loh. Gacor ini bro. Wih, semua ini harusnya. Tapi ya kembali lagi kita sudah mendewa-dewakan City. Maksudnya Semenyo, Guehi. Tapi maaf ya izin sama King MU minggu lalu hilang. Manchester still red. Ya Allah. Apa itu pemenang IPL? Juara 1-2-nya lewat. Langsung itu masuk Arsenal. Apa ini klub? Ini gini ya. Kita sudah sangat berharap lebih dengan klub ini. Dengan Arsenal. Iya. Arsenal ini sudahlah. Gimana ya? Lihat, line apa ini lu? Gapsus. Kapsus. Wah, sudah masuk lagi. Nggak dimainin Gyökeres kan? Karena beberapa minggu kemarin kan lumayan gacor. Terus Saka langsung nggak pakai substitusian, aneh-aneh. Lini tengah mewah, semuanya masuk. Apalagi ini yang paling disombongkan oleh fans Arsenal. Lini defensifnya.
siapa bisa melewati Seorang Saliba, Gabriel Magalhaes, Magalhaes, Hincapi, ada Timber loh. siapa yang mau ngelewatin itu? Itu Dorgu pusing katanya. Iya, Apa siapa fansnya? Aduh, Wave Gunners. Aduh, Gunners. itu bilang katanya, oh ini defensif lebih hebat daripada City. Lo memang kita setuju. Dan kita malah memang menyombongkan ya, Ben. Ini Kita defensif ngunggul-ngunggulin. berat. Nah, defensifnya sudah kelas mewah lah. Jadi tengah, belakang, depan semua mewah. Tapi dibobol seonggok Dorgu. Di bobol Dor. Bisa loh. Lionel Dorgu. Nah, apalagi harusnya ya lawan Arsenal ini berat. Michael Carrick pasti keberatan daripada City. Betul. Man to man-nya lebih gila. Kan di babak pertama kan kelihatan banget itu main-mainnya. Namanya si Bruno, si Dorgu itu mau main tiki taka berat udah. Iya. Kebobolan akhirnya kan. Kan kebobolan dulu dari ke apa Dari kosongnya Martinez ya kan? iya, on goalnya Martinez itu kan karena Dari Saka ya. Saka bagus banget sih. Itu Di match ini nggak masuk akal orang. gila. Nggak masuk akal Itu Saka. tanggihan kamu. Saka emang bener sih saya. Combo paling bagus di Arsenal itu kombonya Saka, Odegaard sama Saliba Magalhaes, Gabriel Magalhaes. Kan itu ketika Odegaard free itu kan gini kan. Saka di kiri ya. Di kanan, sorry. Saka di kanan, Ya. di marking sama Luke Shaw sama Dorgu. Bola lo masih lepas loh passingnya. Masih lolos loh. Bisa dapat kau Odegaard. Bisa dapat kode Gimana ini? langsung di passing, one touch. Di passing kena ke kakinya Licha. On goal. Ini namanya hari buruk ya. Tapi sudah bisa menurunkan tingkat King MU. Jangan kayak Itu gitu. di tuan rumah loh. Kamu Di jangan Emirates lupa Stadium. Emirates Stadium lah itu. Kalau minggu lalu di Old Trafford. Iya. Boleh City terpressure. Oh, Arsenal terpressure. Iya, maksudnya City saat itu. Oh, match kemarin Ah. Iya. Bisa memang MU menang wajib Cik. di Emirates kita mau berada apa? Di Miriam kamu kan? Ah, stadion apa sih? Itu stadion dah. Kok sepi banget nggak ada fans Arsenal? Semuanya kok merah-merah yang satunya. Aduh. Enggak, sini banyak sih Ya, fans banyak, Arsenal. banyak. Banyak banget. Tapi sungguh kita tuh sangat mendukung untuk kemenangan Arsenal, tapi kalau kayak gini aneh. Udah di game sebelumnya cuman imbang, ketemu sama klub kecil, Yo iya. sama siapa? Lalu dua-dua. Terus kan juga misalnya kita lihat tuh saya. Arsenal Tuh 0-0 Nottingham Forest Oh yo sama Hutan sama Hutan. Kalau kita lihat tuh gol pertamanya MU itu kan dari kesalahannya backnya Arsenal. Kesalahan koordinasi. Ya nggak sepenuhnya kita bisa kita salahkan di Zubimendi-nya juga. Bener memang blundernya juga dari Zubimendi, tapi itu kan blunder juga utama dari blundernya Saliba. Kenapa passing ke Zubimendi-nya terlalu ke depan? Kenapa nggak ke belakang, agak ke belakang aja? Tapi bukannya kelihatannya itu dari belakang ya? Oh iya, enggak, di depan Zubimendi kan turun ke belakang gini. Dia passingnya ke sini. Kan harusnya passingnya ke sini. Kalau dia lagi turun. Bukan langsung passing kayak gitu. Apalagi sudah ada jagaan dua orang. Iya, kan? apalagi kan di press itu. Itu kesalahan fatal kalau udah passing ke depannya ke arah gini kan. Ini kan kalau kita ibaratkan ini Zubimendi toh. Ini ada Saliba di sini. Nah kan, ini Zubimendi di sini nih. Nah, sementara di sini ada Mbumo. Dia passingnya bolanya itu ke sini, ke depannya Zubimendi. Harusnya kan di sininya ya. Harusnya kan di sininya passingnya. Jadi bukan biar di dia sini. ngejar ya. Iya, dan Biar juga kalau ke press biar- pun nggak anu ya. biar juga si Mbumonya itu nggak langsung intercept gini, biar gini. Ini baru dapetin gini. Itu enggak. Karena kira-kira kita tahu. Dan itulah kesalahan dari Arteta. Sudah kebobolan, sudah pergantian dia Zubimendi dikeluarin itu sudah 2 sama. Oh enggak, masih 2-1. Kan ngejar ke tepi. Akhirnya Dorgu ngegolin lagi. Mm-mm. Terus sangat si ayam itu. Dari 0-0 bisa dibalik 2-1. Terus Arteta ini dengan gimana ya? Kita selalu mempertanyakan pergantian seorang Arteta ya. Selalu misalah padahal pemain mereka banyak. Tapi memasukkannya itu tidak selalu dengan komposisi yang selayaknya pemain ini. Contohnya aja seorang Siapa Zubimendi?
jangan Subimendi lah, kayak Eze dan Madueke. Dimasukin babak kedua loh. Nah, babak pertama Mas Wiki. Kan nggak semuanya kan harusnya dimasukin ya. Itu enggak. Dia ganti 4 langsung sekaligus kan. Seorang Odegaard, seorang Subimendi. Dia cuma percayakan ke Declan Rice. Sedangkan Declan Rice itu kan tahu sendiri di tengah itu. Jadi single pivot dengan Eze Madueke yang selalu pasti overlap semua. Iya. Terus mau dilindungi, lihat itu yang golnya terakhir ciumnya. Wah, Itu free kita banget. udah lihat kayak anjir kanannya kok kosong. Posisinya kok ini tinggal tendang toh. Udah tinggal tendang keras lagi tuh. Karena itu menurutnya si siapa? Si Arteta itu kan kalau kita lihat di saya lewat dari berita Arsenal itu match sebelumnya si Zubimendi itu down perform banget. Ya. Iya. Tangannya selalu kebobolan terus. Ya iyalah nggak ada pengganti lo, gila kok. Zubimendi nggak ada yang ganti lo. Siapa Ben White? Si Pemain passing tolol. apa cuy? Lah, Ben White lah. mau siapa DMF-nya? Siapa lo? Ini lo attacker, ini. Ya mending Lewis. Lewis kan LB sih. Timbang Ben White, Bukan DM. timbang Ben White. Iya sih. Mending dimundurin si. Mending Mosquera yang main. Untuk gantiin itu. Oh iya. Untuk lini belakangnya biar si ininya ditarik aja mending antara Hinkapi. kapinya. Tapi ya percuma dia nyari gol dan Akhirnya kan ini kan. benar Akhirnya, maksimal gol. Tapi sungguhan Arsenal kalau kalian mengandalkan cuman set piece dan itu pun set piece yang susah loh. Gol kedua dia itu dikira bagus enggak? Berat kan? gol beruntung itu. Iya. Gol beruntung serius loh. Iya. Itu kan bolanya kan mantu-mantu. Gol beruntung itu. Iya lagi. Ya meskipun kita bilangnya itu karena set piece-nya Arsenal emang memaksa untuk di depan garis. Bayangkan gol banget. ditutupin Lemans. Iya. Nggak bisa kembali loh. Iya. Ya kebiasaannya Arsenal selalu Iya, kayak gitu. Dan gini ya, sorry ya Arsenal. Banci sih gol kayak gitu. Bagusan MU nih. Susah. Kalau kita bilang ya misalnya gol tetap laku, menang tetap laku. Tapi dengan pemain dengan komposisi pemain segitu bagus. Dan kamu ngandalin corner kan Iya, akhirnya makanya- menyayangkan pemainmu yang Iya sebagus itu dong. toh. Ngapain taktik cuman corner dan juga akhirnya dia lo nggak dapet corner yang banyak-banyak juga, nggak bisa juga terus kan. Lihat dihitung ya, coba. Sembilan. Cornernya banyak sih. Corner. 9. Udah aku bilang kan, 9. Tapi dan untuk kebiasaan Arsenal 9 itu dikit ya. Biasanya sampai 12. Oh, lebih dari 10 pasti. Iya. Ini kalau kita jangan bahas itu kan. Nggak dapet itu corner. Enggak, jangan ditiru, jangan Dapet ditiru. itu over 15 itu. Cornernya pasti orang-orang di atas 10 itu pasang cornernya. Nah, enggak usah dibahas. Karena memang kebiasaan Arsenal kayak gitu. Kau ingat yang dulu lawan Fulham apa West Ham itu? Wih, ada paling 15. babak pertama 15 itu. Gila. Baru gol keberapa itu baru bisa dapat gol. Kayak, apa ya? Iya Saka bagus corner. Itu senjata ampuh. Corner terus tendangan bebas seorang Declan Rice. Iya. Tapi kalau kita lihat dengan MU yang bisa mengejar keterpurukan, waduh kaget lah. Iyalah. Kaget. MU kan selalu jarang loh ngegolin dari corner. Nggak akan belajar. Jarang. Ya karena emang pemain-pemainnya tidak dipaksa untuk corner. Itu bukan Padahal loh seorang Gio tradisinya. Perez itu bisa untuk tidak corner, Hmm. untuk ngegolin loh. Meskipun ya di akhir maaf banget Gio Perez meskipun coba itu tidak pelanggaran, kan itu harusnya pelanggaran yang dia ngungkep itu. Oh, Apa itu? iya. Tapi itu kan dia dapat bola akhirnya. Iya. One on one dengan kiper tuh. Iya. Itu nendang kemana? Terakhir itu kesempatan Padahal terakhir udah menit 96. 96. Enggak 97 dan. Iya 96 lebih 50 sekian. Iya. Udah tinggal iya Kesempatan penentu terakhir. wes. Tinggal tap in itu Tap hasilnya. in udah penentu. Meskipun dia pasti harusnya kayaknya kartu ya. Enggak jadi gol. Padahal ya enggak diberhentiin dan. Nggak diberhentiin kok. Berarti Iya, nggak bisa nggak gol. ada. Iya bisa gol. Nah. Iya, Iya udah. sayang. Sayang sekali ya. Ya itu kembali lagi Arteta. Kenapa kamu
menghilangkan tengahmu, memaksa untuk ngegolin, sedangkan Eze Madueke ini kamu juga sadar kan, dua lini yang tidak bisa dicampur gitu. Eze Madueke, Saka, ada semua loh. Eze Bener-bener Madueke, attackingnya Saka, Gyökeres, deploy semua. masuk semua. Lah, Merino masuk. ini yang kita bilang biayanya terlalu besar untuk Nah, melawan United. Cari Kenapa? Arsenal dulu. Karena jadwalnya Arsenal padat banget. Serius padatnya Apa nggak aja? masuk akal. Ada game apa aja dia? FA Cup. FA Cup pasti. Oke, UCL. UCL, Carabao. Carabao. Nah, IPL. 4. Itu dalam 1 minggu, berarti nggak ada istirahat. nah, sementara lini defense-mu kamu mengandalkan Declan Rice. Sementara kita tahu lah, Arsenal itu Zubimendi lagi down perform. Apakah mungkin nanti ketika Declan Rice ini amit-amit aja cedera, ngandelin Declan Rice? Atau ngandelin Odegaard? Odegaard yang kita tahu setelah Sama-sama sembuh sudah rapuh. cedera, ya kan? Rapuh juga. Mau ditaruh di DMF. Siapa yang mau ditaruh di situ? Skelly jadi DMF. Nggak Apa? bisa pemain itu. Makanya kamu beli Zubimendi kan butuh itu. Iya, nah kalau Zubimendi udah nggak di rolling, capeknya bukan main bro, itu yang bikin pemain exhausted, kecapean. Akhirnya kayak nah. PSG. Kayak PSG, overheat. Iya betul. Ya buktinya MU kalah loh kalian. Iya. Padahal ini penting banget untuk bisa bernafas lega di IPL. Udah kelihatan ya di babak kedua setelah tertinggal 2-1 itu diganti semua kan? Diganti semua. Aku kaget. Aku kan kita sering live di TikTok toh ketika match-match ini. Kita akhirnya ngobrol. Ketika di TikTok itu kita ngomongin, waduh Sel, ini bener-bener Arteta gambling banget Sel. Karena semua pemain depannya dimasukkan semua, tapi dia menaruh Declan Rice sebagai single pivot di situ. Setara sebagai posisinya anu ya berarti di Posisinya PSG apa? Vitinha. Vitinha. Sedangkan komposisi Declan itu nggak seperti Vitinha. Bukan. Beda banget. Beda banget. Beda permainannya dia. Dan Declan Rice kan selalu main terus. Oh, nggak ada istirahat juga loh dia. Dia istirahat loh, capek loh. Nggak pernah di rolling. Nggak pernah di rolling loh. Nah udah gitu dia kan nggak ada penggantinya. Kalau nggak ada penggantinya dia main full time 90 menit dengan caranya gameplay yang dia naik turun kayak gitu gilanya untuk mendefend dan juga bantu attacking. Nggak lama cedera ini memang. Udah. Cedera terus apa yang bukan dia? Udah Nah. kalah, tinggal menunggu kekalahan. Nah kan setelah itu aku ngomong tuh Sel ke kamu, gameplaynya Arsenal ganti Sel menjadi 4-1-3-2. Malam itu. Akhirnya yang masuk di situ adalah Eze dan juga Madueke. Menjadi dan juga Gyökeres di situ di akhirnya menjadi duanya itu tadi, striker dan second strikernya Eze. Kalau udah naik semua gitu, nah guys, sementara defense-nya MU, Maguire dan Licha, gila bro. Bayangkan yang pertama Inggris apa kan Maguire? Hasilnya kan Dorgu toh. Cuma dikasih Dorgu ngasih ke Maguire. Oh iya dah. Iya. Oh, tapi memang layak sih. Layak. Menurutku ya. Maguire toh. Menurutku. Layak. Karena terlepas dari Dortmund memang bagus. Mainnya malam bagus banget. Bagus untuk kontrol bola, gol yang berat gitu. Itu termasuk kontrol bola kan hitungannya. Kontrolnya Udah berapa kali dia? nah, berkali-kali toh. Dan gol yang susah kan. Gol susah karena itu volleyball. Volleyball dan tiang atas bro. Yang atas lu mantul ke bawah, ke atas lagi. Sekali lagi seonggok Dortmund. Dibobol Dorgu. Dibobol Dorgu. Nih bu, di tahun 2025 awal IPL Dorgu itu kita hina sampai Ya iya. Sampai Jual. kalau dia jual, ya emang nggak cocok untuk udah jadi kita LB. jual kita. Emang ternyata dia pure-nya di winger, bukan di wingback. Nah, terus banyak kali kontroversinya Sel untuk di match Arsenal lawan United ini. Mulai dari handballnya Harry Maguire yang tangannya Oh ya di bawah. Nah, itu kan bukan handsball. Aku kira itu. Ternyata Kan itu pasif itu. Iya. Kan dia Menahan. tumpuan toh. Tangannya tumpuan ya nggak boleh. Itu nggak di handsball. pelaturan enggak dihitung. Nggak dihitung. Kayak yang dulu kita pernah ngeliat Saliba itu kan. Magales. Magales. Ya? Gabriel Magales. Itu malah harusnya lebih Lebih jelas. loh, itu bukan lagi tumpuan, itu tangannya ke sini kok. Itu enggak handsball ternyata. Nggak handsball. Lah ini dibilang handsball. Udah, kalian matanya itu dibaca peraturan. Itu tangannya itu tangan pasif. Karena tangannya tumpuan ke bawah. Masa pas kalau mau jatuh nggak boleh pakai tangan? Nggak boleh nggak gitu bro.
Cedera tuh. IPL itu beda dengan La Liga. Ya. Beda. Tiap peraturan itu beda-beda. Tiap liga, Tiap tiap tempat. Football Association itu beda-beda. Terus apalagi katanya kontroversi golnya Dorgu itu kena tangan. Yang jelas-jelas kena paha. Enggak, paha itu. Ya tangannya dia kok. Memang sekilas kelihatan seperti Kelihatan ya. kena tangan, tapi enggak. Paha Bagus itu. banget itu. Ih, sekali lagi kita harus apresiasi seorang duo tengah mereka ya, Casemiro dan Bruno, lebih jelasnya Bruno ya. Sama Menu. Beuh, Menu kan gacor loh. Di Carrick gacor loh. akhirnya hidup kembali anak itu. Sebelumnya di Amorim bener-bener Menu di Brandbos Waktu. nggak bisa main. Tapi ternyata Menu membuktikan untuk mengalirkan bolanya bagus banget. Kan itu asisnya punya dari Menu. Ya, penutup terakhir itu. Iya dong. Dari otaknya Bruno passing ke Menu passing ke Kunya langsung tembak. Nah itu aslinya tugasnya Zubimendi untuk nutup ruang. Nah, Tapi meskipun sebelumnya di gol yang kedua itu kan juga Zubimendi nutup Dorgu tapi nggak bisa. ya siapa duga? Siapa Karena duga? karena aku kelihatan banget. Sebelumnya apa itu langsung ngomong, "Tuh tangan." Dia fokusnya tangan. Oh iya Zubimendi. toh? Iya, dia fokusnya tangan. Soalnya handball. Iya, Dikira handball. sekali lagi ya repot kan. Karena game still on, belum diberhentiin ya jalan. Iya. Nggak boleh Langsung ngangkat tangan. nggak boleh berhenti, nggak boleh apapun ya. Wasit yang memiliki kehendak kok. Iya. Bukan kamu kan. Betul. Kamu bisa meminta, tapi kamu minta kalau belum dikasih ya gimana? Ya nggak bisa. Dia masih jalan, dia jalan. Dan memang kelihatan tidak ya. Terus. Ya. Tapi memang benar katamu yang dibayar dari Arsenal mahal, kehilangan 3 poin full. Semua pemainnya akhirnya kelihatan exhaust banget. Performa langsung turun. Itu bisa menghancurkan kelanjutannya ya. Betul. Bisa-bisa kayak musim lalu kan dapat piala sama sekali. Dan akhirnya kita ngomong Arsenal nggak akan juara IPL di Iyalah, season ini. 4 poin tuh bro. Dari sebelumnya hampir 8-9 loh selisihnya. Dan kalian menghilangkan 1 poin penting ini cuman terpaut 4 poin dari City dan Aston Villa. Waduh. Udah, kita nyatakan Arsenal nggak akan menang IPL Season musim ini 2025-2026 pasti real. 3 season. 3 sih. 3 season. See you next year. Ya. Satpam, the real Satpam Liga. Apa-apa, masih ada UCL. Nggak mungkin. Soalnya gini Zel, lebih susah juara UCL pertama kali daripada juara treble. Masuk akal. Susahnya nggak masuk akal juara UCL untuk pertama kali. Iya, untuk bisa dapat. Makanya PSG itu kok mudah. Tapi City kok bisa ya? Treble sama UCL pertama. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Arsenal kok nggak bisa ya? Arteta kemana? Arteta. Squad kamu tuh mahal. Nah, Ya. Tapi untuk MU juga mendapatkan ganjaran dari cederanya. Dorgu. Nah, Semoga biayanya tidak parah bisa. banget ya. Semoga cuma hamstring aja Ya. intinya. Karena sayang sekali Dorgu ini lagi menyala. Lagi Karena kalau perform dia tidak main, sayang banget. Apalagi hari gini kan ketemunya cuma Songgok Fulham. Nah, Nggak boleh biasanya diremehkan gini ya. Sel. Biasanya gini, United itu kalau ketemu tim raksasa, gacornya nggak masuk akal. Wow, serius gacor. Kayak Mainnya itu. Tuh. Tapi emang kalau dilihat ya, lawan Arsenal goblok banget sih main tiki taka lawan Arsenal. Tapi untungnya beberapa kali PES-nya juga berhasil. Akhirnya kan dia tahu kalau Ya. misalnya lawan Arsenal tiki taka nggak guna, nggak fungsi karena pemainmu itu di man to man semua sama Arsenal. Kalau main to main nggak satu orang. Loh, babak pertama itu 15 menit awal itu loh. Kandang kan itu. Setelah golnya si Matic. siapa Lica. on golnya Lica itu kan masih ngandelin tiki taka ya. Tapi Kan akhirnya- pada apa Gitu. main manajemennya bagus. Man manajemennya. Bener katanya ilmunya nurun banget dari Ferguson. Iyalah pasti. Karena kenapa dan aku kan ada baca juga siapa yang bikin. Dia itu bisa melihat semua bisa memanage pemain. Contoh, Cunha dan Bemo tidak dijadiin satu di babak pertama langsung. Terbukti sangat Efektif. ngegolin, game changer. Dan ya hasilnya kemenangan 2 game ini. Itu 2 kali loh. Taktiknya kan sama. Iya. Dicadangkan, dibahas di babak kedua, Bemo ditarik loh.
Bemo loh ini. Dan juga nggak dicampur. dan juga di dua matchnya ini kontribusinya gol semua. sama. Nah, Yang pertama asis punya, kedua gol. yang di match lawan Arsenal ini gol. Cetak. Jadi kan Iya, konsisten. manajemennya bagus. Bisa Pemilihan mengetahui. pemainnya. Bagus banget. Nah, Dan itulah yang penting Arteta. Nggak eh. semuanya dijadikan penyerang. tahu semua masuk. Semua, Mas. Yang penting apa? Maju ke depan cetak gol. Gol, Udah. cetak gol. Kau lihat, itu Maguire itu badannya udah mau gini. Gila. Bruno lihat itu sangka diliatin. Kau anak kecil ya. Pulang. Pergi. Luke Shaw yang ngeliatin Saka. Ngeliatin. Tapi bener. Aku kan juga baca orang ini. Dia jelasin ini taktik Fergie bang. Fergie itu kan juga orang yang mengetahui siapa kunci pemain musuh. Tuh matiin tuh. Iya, matiin. Mau Akhirnya pakai Saka cara mati, Bang. apapun. Iya kan? Mau pakai cara apapun. Akhirnya Yang Saka penting yang nggak dilatih. membuahkan penalti. Iya. Kan di luar penalti, kasarnya enggak. Yang digrauk, di apa? Mau dicakar, dicekek, dipukul. Intinya apa kok matiin. Pokoknya matiin. Ya, Saka itu di mana? Ya buktinya babak pertama kegolin kan gara-gara dia. Tapi Iya. ya langsung setelahnya Udah hilang. itu kalau mau kaki bisa dipotol. Janganlah, Saka jangan. Itu masa depan masa Inggris. depan lah, Inggris timnas lah. Inggris. Iya. Seperti Musiala. Iya, betul. Iyalah, jangan Masih, Bro. Terus tidak asik juga bola kalau game seperti itu. apa lagi ya? Enggak, yang penting. Ini juga Amorim memberikan Statement. bukan statement, Nasihat. warisan yang baik Iya. dengan berdatangan Lemans. Bagus Lemans ini Bro. kiper muda yang sangat Bertalenta. iya kan, dan mentalnya siap banget loh. Berapa kali golnya itu sudah hampir gol. Tendangan-tendangan yang berbahaya dia Iya. bisa mau di udara, di bawah bisa dapat semua. Bagus semua. Itu kalau Bayindir aja lah. Kalau Onana Bayindir kan Iya. babak pertama yang musim pertama ya KO kena kau ditutup. set piece. Nah, soalnya Lemans kita kalian liatin juga ya berita lagi. Dia meskipun ada set piece itu berani ngoyo maju. Lemon sini. Nggak Bener-bener diem. ngerebut. Mau di kok pindah pokoknya dapat. Meskipun bawa gol kedua ya dia sudah Kelolosan. ngalau, tapi mau kembali nggak bisa. Nggak bisa karena udah ditutup. Itu. Kipernya ditutup, bayangkan. Kipernya ditutup. Anjir. Wah, Arsenal Kasian. gila. Arsenal bener-bener. Sel, kalau kamu amati banget ya. Kamu pernah nonton NFL gak sih? Cuk? Pernah. Pernah. Persis. Ini kayak gitu set piece-nya. Kayak NFL. Cuk. Bener-bener ditutup loh Kalian ruangnya. tahu NFL kan? Hah. Tahu kan? Bola kan itu dilempar juga kan mainnya, main ditendang juga jauh kan. set piece. Itu kalau nahan bukan dia apa badannya Ditutup. Iya bener-bener pegang. Tutup. Ya itu. Lemon cuma kayak dulu boy. Tenang, Kan bola. aku kiper nih ya. Kiper ya. Please ya. Maksudku kan kalian itu fokusnya bola, jangan aku gitu. Iya. NFL banget loh Arsenal itu. Apalagi kayak back gede-gede gitu. Wah, apalagi Saliba yang pegangin. Saliba sama Gabriel Magalhaes. Waduh. Gila cuy, lu back cuk. Aduh, makanya Leny Yoro gak pernah main. Oh, Anak iya. sekecil itu kasihan. Ya meskipun sama-sama Prancis ya, sama-sama dari Prancis, Saliba dari Prancis, Konate dari Prancis, Leny Yoro juga dari Prancis. Leny Yoro Tapi kan Prancis? Oh iya, Prancis. Prancis. Iya kan, masih kecil ya. Kasihan dong. Kasihan, bro. Maksudnya kalian besar gitu loh. Heeh. Dia mau ngedefend rambut kalian kan jambak. Ya meskipun dia mainnya untuk backs ya, untuk lencananya dia kan dia yang pernah sampai dia perban itu loh kepalanya karena nahan bola pakai kepala itu. Gila tuh. Tapi kayaknya tetap belum bisa, belum lah, selevel. belum selevel sama Saliba. Untuk Maguire, untuk Licau. Iya. Dua orang Levelnya ini tinggi, benar-benar lucu. wih. Berapa kali Lica tuh bola kecil loh, Bang. kecil kan? Tapi bisa gak takut sama gitu. Berapa kali bola itu ke depan itu Lica yang pegangin. Udah gila. Saliba itu pegangin Lica loh. Lica. Oh enggak Lica. Itu kayak yang aku pegangin. ngeliat dulu itu zamannya kaptennya Nacho Madrid Oh, megangi iya. Haaland. Wah. Haaland. Ini Nacho. gede besar ya. Norwegia Pegangin. gitu ya. Nacho kalian tahu lah. Kapten itu kan kecil banget, Iya. tapi memang defensifnya ngeri. Emang mentalnya Nacho sih. Nacho sih. Dia nurun banget dari bukan nurun ya, maksudnya seangkatan Iya. dengan Sergio Ramos ya memang ya sewajarnya untuk substitusinya Nacho ini selevel. Bagus banget defensifnya. Beda lah, beda pemain kalau udah senior kayak Nacho itu mah Bagus ya. Itu benar-benar bukti defensif tuh harus kayak gitu loh. dan berkali-kali loh Sal. Kalau kamu lihat tuh di match itu Arsenal itu berapa kali nge-shoot itu di block sama Maguire sama Lica. Iya. Dan juga berkali-kali itu ruangnya di tackling sama Tutup, Lica. di tackling.
mau bola masuk itu langsung dibuang. Iya. Nah itu kan yang bagus kayak gitu. Nah, jangan kayak Luxia ini Euro awal-awal ya. Aduh, ampas banget. Ada gitu diem dilihatin. Parah. Ada lagi? Kita panjang liatin dengan kemenangan MU coy. Level peringkat 4 coy. Sampai nggak sombong kita lihat. Meskipun saya tidak fans ya, sebenarnya senang gitu lihat fans-fansnya senang gitu. Oke, kita bacakan untuk klasemennya. Sementara ini Klasemennya Arsenal di peringkat pertama, si Banci itu dilihat. disusul di peringkat kedua ada Manchester City dengan poinnya 46, sementara Arsenalnya 50, terpaut 4 loh. 4 poin aja. Ini satu kekalahan lagi. Udah terkejar. Imbang aja loh. Udah terkejar itu bang. Peringkat ketiga ada Aston Villa dengan Sama, 46 poin juga sama. Peringkat keempat ada Manchester United dengan poinnya 38. 46 ke 38 itu jauh loh. Jauh. Itu selesai berapa? 8 cuy. 8 Waduh, poin. hampir 3 Jauh. game harus bisa Iya. nyamain cuy. Jauh banget. Sementara peringkat kelimanya ada Chelsea 37 poin. Deket ya, 38 37. Peringkat keenam ada Liverpool dengan 36 poin. 36, 37, 38. Waduh. Terpautnya 1. Waduh, bahaya ye. Sekali kalah langsung Pasti turun. akan berpindah berrotasi itu. Ya, langsung peringkat ke-6. Kayak gitu. Dan Fulham di Peringkat ke-7. ada orang ini bisa ada di 7 tiba-tiba. Ini masih 14 aja dari kemarin. Ya Allah. Spurs. Kasihan lagi. Kemarin dia menang apa kalah sih? Serius Allah. Tapi terancung ini ya, Burnley ini agak merepotkan di akhir ini ya. Sungguh di akhir musim ini. Penutup ini, lihat ini ya. Lihat, Burnley. Dapat draw 3 dan itu bukan klub kecil semua yang dia draw ini. Nah, Oh iya. klub besar semua loh. Iya. Big Six kebanyakan. Oh. Iya. Nggak usah itu nomornya. Oh enggak ini yang nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung. Nggak usah itu. Nggak usah. Kalian tahu lah Spurs siapa itu. ya. Bango yang Jadi satunya ya. Burnley ini 3 match sebelumnya seri lawan Liverpool, MU. lawan MU, dan juga dia seri di match ini di pekan ke-23 lawan Spurs. Lanjut tidak. Semakin kelihatan Newcastle semakin turun ya, peringkat ke-9 ya. Iya, padahal Wada Maja itu salah satu yang medal juga. Turun, Sunderland juga. Everton nanti malam masih ya bertemu dengan Bernomor naik. aduh Crystal Palace nya kasihan ya, kehilangan pelatih. Katanya ada gambaran sih Mateta mau keluar. Udah kelihatan ya. Iya sih. Kalah lawan Chelsea ya. Crystal Palace 3-0. Iya. 3-1. Oh iya 3-1. Adam Wharton kartu merah, emang sayang banget. Kalau kata orang-orang itu DMF terbaik. Kalah kok sama. Gak jelas. Sudah. Untuk Kita tutup. dari Barca bagus ya golnya. Golnya Lamine Yamal. Almost bicycle kick. Iya, mau bicycle kick itu hasilnya namanya Caesar. Caesar. Gunting ya, kalian. tembakan Selek. gunting Caesar. Iya. Bagus 3-1 Rayo Vallecano. Dia menang. Real Oviedo. Oh iya, Real Oviedo. Kok Rayo Vallecano? Iya. Real Terus Oviedo. Madrid pastinya menang. Hmm. Kira Real bro, berat. Harus bro. Itu loh, Mbappe tuh ngajarin dia. Seharusnya tuh ngajarinnya. Oh sebelum yang penalti. berangkat. Iya dong. Kalau mau Panenka itu seperti Mbappe ya. Oviedo. Oh ya, itu. Rapinya again. Barca ini Iya kan? berhasilnya PBB. Kan sebelumnya kan kita wis ngomong tuh saya. Nek misalnya mau ngematiin Barca, matiin Binger ya. Padahal nggak ada Pedri itu. Masih nyetel. Ingat kan? Iya. Nggak ada Dani Olmo sama. Olmo main kok ngegolin. Iya, cuma nggak ada Olmo dan si Jong Frankie De Jong. cukup juga sih. Cukup lah. Ya meskipun Pedri harus cedera yo. Wah sayang banget sih. Sayang banget, Bang. Dia cedera pas di UCL kan? Iya UCL. Stefano Moriwan. Si Inter Milan gila sih.
6-2 coy. Lautaro tidak bisa diberhentikan meskipun ini ya striker yang mulai menurun ya pamornya. Mulai digeser oleh keramaian seorang ini Kenan. Kenan Yildiz. Juve. PS apa kemarin? Juve PS apa itu kemarin? Napoli. Bukan. Ini. Parma. Bukan. Uyo. Iya, Napoli itu kok. Oh? Yang bebar Baru hari ini, cuy. Wah, anjir. anjir. Jonathan David ini DE dari Los. Lille. Oh Lille. Lille. Lille bantai sih malam. Dia dari Lille. Oh iya, aku mau cerita juga. Andrew Gacor ternyata di Lyon. Iya. Ya Ligue 1 ya, nggak usah bingung juga ya harusnya. Tapi Gacor lumayan lah untuk loan juga ya, penting. Lumayan lah untuk perkembangan. Oh iya, bisa Dia hat-trick. bisa ngikutin jejaknya Benzema. Iya. Sebelumnya kan Benzema di situ gacor. Gacor, Endrick akhirnya ditaruh di diambil. situ gacor. Ternyata Nanti dijual. balik. Nanti balik dibuang. Udah gak cocok soalnya. Kebanyakan pemain depan. Udah gak kaget, Pemain depan. sewajarnya Madrid. Pemainnya pemain bintang. Iya. Kebanyakan pemain depan, sementara pemain belakangnya, pemain defense-nya nggak dibeli, nggak dipikir ya Allah. Oh, mau dijual Rudiger, mau kamu beli? Nggak usah. Udah tua itu. Udah tua kaki kaki. Chelsea katanya pengen juga. Ya nggak apa-apa sih. Biar dia reuni ke klub lamanya. Yang di musim ini seperti itu. Di pekan Kita di pekan ini, kita harap di pekan selanjutnya biar Arsenal langsung kalah aja ya. Udahlah, kalian pada gonus-gonus udah pasti kalah gitu loh. Apa itu piala itu? Satpam. Sama Satpam. Udah tinggal berapa game sih? Sekarang 23. Berarti kurang 38. 38 kurangi 23. Berarti kurang 15 game. 15 game kalah 10, seri 5. Udah. Apa menangnya 5, serinya 10. Udah percuma. Ini awal kekalahan Arsenal. Arsenal lawan siapa sih? Setelah ini. di week ke-24 Leeds harusnya menang. Harusnya ya. Di atas kertas menang. Ya ini nggak ada big match. Ini big match. Ini di pekan ke-23 Spurs lawan City ya. Tottenham Spurs lawan Manchester City. Harusnya City menang. Kalau sampai kalah dan tawalah kita. Kita nge-live lagi ya minggu depan. Harusnya Boleh. sih. Setengah 12 loh. Oke, jadi ya terima kasih untuk week 23 dari kita obral. Tolong di repost juga. Kita ada game-game nanti kita buatkan di TikTok. Untuk klip-klip juga di TikTok dan di YouTube ya yang pastinya. Terima kasih. Lanjut terus follow IG kita YouTube. Oke, bye bye. Berapa menit ayo?